Tengah. Ya. Bapak Ibu, ini adalah rasa syukur kami bisa melewati semuanya, dan ini jangan dilihat dari nilainya, tetapi inilah kebersamaan kami di Puskesmas Mayamuk. Mungkin Bapak Ibu kiranya kita berdoa sama-sama sehingga semuanya kita akan dapat anugerah biasa, dan semuanya ini adalah anugerah yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Yang pertama Kampung Wen diterima oleh Kepala Kampung Wen. Terima kasih Bapak. Yang kedua dari Kampung Kelas Melek. Yang ketiga Pura Materi Ibu Pandai. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, akan ada dalam sambutan-sambutan, dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Distrik Mayamuk sekaligus membuka acara Lokakarya Mini lintas sektor yang pertama tahun 2021 Puskesmas Mayamuk Distrik Mayamuk di saat ini. Kepada Ibu dengan hormat, waktu dan tempat kami silakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah 10:49 jadi di logo sudah masuk siang. Baik, yang terhormat Kepala Puskesmas Mayamuk, yang terhormat perwakilan dari Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sorong, yang terhormat Kepala Kelurahan Distrik Mayamuk, yang terhormat Kepala Kampung Distrik Mayamuk, dan lebih khusus bagi para tamu undangan yang hadir pada siang hari yang indah ini. Sebelumnya saya minta maaf bahwa sebenarnya yang harus kasih penyampaian adalah Bapak Kepala Distrik, tapi karena ada kegiatan urgen yang memang beliau harus ditempatkan, jadi beliau memberikan arahan bagi saya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Mayamuk untuk hadir mengikuti kegiatan tersebut. Iya, baik. Sekali lagi saya mohon izin, tidak panjang lebar berbicara karena kita perjalanan dari kota kemarin juga kita rasa semua, jadi tidak perlu panjang lebar untuk bicara. Di sini mewakili pemerintah Kabupaten Sorong, mewakili Distrik Mayamuk, saya membuka kegiatan Lokakarya Mini lintas sektoral setelah menyambut tahun baru 2021. Kiranya kita masuk tahun 2021 pada hari keempat bulan Februari. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam tahun baru ini, memberi kita kuat sehat umur panjang, memberikan kita dalam lindungannya, serta dapat menjalankan visi misi bukan hanya dari Bapak dan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sorong, tapi kita juga dapat melaksanakan visi misi daripada Puskesmas Mayamuk Kabupaten Sorong. Saya tertarik dengan singkatan daripada Mayamuk. Itu saya tertarik. Mohon izin nanti saya minta ya supaya bisa dikembangkan, bukan cuma sekitar Puskesmas Mayamuk saja, tapi kita bisa kembangkan di bagian kampung-kampung lain. Ya, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini tanggal 4 Februari 2021 saya membuka kegiatan.
demikian sambutan Kepala Distrik Mayamuk yang diwakili oleh Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Mayamuk sekaligus membuka kegiatan Loka Karya Mini Lintas Sektoral di saat ini. Kepada Ibu kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan ada dalam sambutan yang kedua. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong kepada Dokter Waktu dan Tempat dipersilakan. Terima kasih, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewobok. Ya. Pertama-tama patutlah kita memberikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, limpahan berkat dan karunia-Nya kita bisa berada di tempat ini dalam rangka menjalankan kegiatan Loka Karya Mini Lintas Sektoral. Sekaligus juga tadi ada lepas sambut. Sehingga masih belum terlambat, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Walaupun ini sudah masuk ke bulan yang kedua, memang terasa cepat sekali. Iya. Yang terhormat Kepala Distrik Mayamuk yang diwakili yang saya hormati Kepala Kapolsek ya, Kapolsek Mayamuk atau yang mewakili, oh di sini Salawati, maaf, Kapolsek Salawati atau yang mewakili, yang saya hormati kepala-kepala kampung, lurah yang hadir pada saat ini. Saya hormati lintas sektor, mungkin dari pihak sekolah dan lain-lain yang hadir pada saat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para kader kesehatan yang sudah hadir, dan yang saya banggakan seluruh mulai kepala puskesmas dan seluruh staf puskesmas Mayamuk yang hadir di tempat ini. Ya, tadi sudah disampaikan memang kalau kita kaitkan dengan acara lepas sambut, memang banyak orang itu merasa tahun 2020 merupakan tahun yang berat. Padahal orang bilang tahun 2020 itu kalau hitung dari waktu katanya tidak sampai 12 bulan. Bulannya cuma ada Januari, Februari, Maret, Covid, Desember. Cuma 5 bulan banyak orang bilang. Itu sebagai joke saja. Jadi itu sebenarnya menggambarkan bagaimana sebenarnya dalam perjalanan kesehatan dunia, sebenarnya itu ada beberapa momentum di mana terjadi hal yang seperti saat ini kita alami. Pandemi itu beberapa puluh tahun yang lalu juga terjadi. Tapi memang yang sekarang ini cukup dirasakan berat karena selain banyak korban juga lama. Kemarin sudah disampaikan, mungkin diberikan berita bahwa kalau COVID dimulai di sekitar bulan Desember 2019, sehingga dia disebut COVID-19. Jadi secara dunia itu, secara global itu sudah ulang tahun loh pada Desember kemarin. Tapi khusus di Kabupaten Sorong, kasus pertama kita yang resmi tercatat itu adalah pada tanggal 18 April 2020. Jadi 2 bulan lagi Kabupaten Sorong juga akan merayakan ulang tahun pertama COVID. Tapi berbeda dengan ulang tahun yang lain, kita berharap COVID ini tidak berumur panjang. Saat ini COVID ini masih jadi momok, tadi Pak Pendeta juga sudah sampaikan, belum selesai. Kabupaten Sorong sampai saat ini dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan hari ini ada 433 kasus.
dari 433 kasus itu ada 12 yang meninggal. 396 diantaranya sudah sembuh, dan sisanya ada 25 yang masih dalam tanda kutip masih kasus aktif, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di tangani di pusat karantina. Kembali ke kegiatan kita hari ini, ya, diharapkan memang kegiatan ini lintas Lokakarya Mini lintas sektor itu menjadi suatu kegiatan di mana kita saling mengisi, kita evaluasi, kemudian kita bisa merencanakan lagi apa hal-hal yang harus kita lakukan ke depan. Ini memang merupakan suatu kegiatan rutin di tingkat puskesmas, tapi bukanlah itu hanya menjadi rutinitas tanpa arti. Karena perencanaan di puskesmas itu tidak hanya ditentukan oleh orang kesehatan. Kalau dalam perencanaan tingkat puskesmas itu untuk sekarang apalagi sudah harus banyak melibatkan dari masyarakat dan sektor, supaya apa yang hendak dicapai, tujuan-tujuan yang hendak dicapai itu betul-betul memenuhi kebutuhan semua. Kadang-kadang apa yang ada di atas kertas di orang kesehatan belum tentu itu semua sudah memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Sehingga itu memang tujuan dari pelaksanaan Lokakarya Mini lintas sektor. Selanjutnya masih berhubungan dengan COVID lagi, bulan Februari ini kita sudah menjalankan vaksinasi COVID-19. Sekarang banyak yang masih takut-takut, ini vaksin ini bagaimana? Itu baik atau ada, banyak manfaatnya atau mudaratnya, dan sebagainya. Memang untuk tahap pertama, untuk pemberian vaksin ini, tahap pertama itu baru dikhususkan bagi tenaga kesehatan. Sampai saat ini tenaga kesehatan yang sudah tercatat di Sistem Informasi SDMK, Sumber Daya Manusia Kesehatan, di Kabupaten Sorong, nanti kita terdaftar di KPC PEN di pusat sana sebanyak 1.137. Itu sudah meliputi rumah sakit yang bekerja di rumah sakit, puskesmas maupun di klinik. Diharapkan Puskesmas Mayamuk juga sudah mulai merencanakan untuk, karena 28 paling akhir itu di akhir Februari sudah selesai untuk nakes untuk dosis kedua. Karena untuk vaksin ini pemberian 2 dosis. Yang sudah dilaksanakan itu sudah hampir untuk seluruh Indonesia, karena memang kita masih dalam tahap pertama termin kedua yang mulai Februari. Karena yang lain-lain itu sudah mulai dari 15 Januari. Seluruh Indonesia per data kemarin itu sudah hampir 600.000 yang divaksin. Dan tidak ada laporan kipi berat. Kipi adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Saya sendiri sudah mengalami, sudah mengikuti, sudah divaksin kemarin. Saya tidak merasakan apa-apa. Pak Bupati sudah divaksin juga kemarin. Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres sudah divaksin. Semua baik-baik saja. Apalagi orang bilang di situ ada chip. Bagaimana chip itu dalam bentuk cairan? Jadi tidak mungkin. Hal-hal seperti itu memang menjadi kendala orang kesehatan kalau berbicara soal seperti ini. Lebih banyak berita-berita negatif, lebih banyak berita-berita bohong, lebih banyak berita-berita hoax. Karena sekarang itu masih lebih menguasai itu adalah media sosial daripada media-media mainstream utama. Jadi kita lebih memilah-milah, terutama saya harapkan bagi seluruh tenaga kesehatan
jangan malah tenaga kesehatan yang ragu-ragu terhadap saya tidak mau bilang program ini. Kalau program seolah sesuatu yang hanya sekedar dijalankan, tapi ini betul-betul untuk kebaikan kita semua. Mengapa? Kalau kita amati selama hampir setahun ini, memang waktu selama 2020 belum ada vaksin yang selesai uji klinis, sehingga satu-satunya untuk menghindari mencegah COVID adalah 3M. Itu orang bilang prokes, protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Saya lihat pengaturan hari ini sudah sangat baik, menjaga jarak. Tapi ternyata saat ini kalau kita amati kurang efektif. Masyarakat mungkin sudah bosan, 1 tahun lebih pakai masker, 1 tahun lebih itu tidak jaga tangan, macam batu gombel ya. Jadi sekarang kasus tidak menurun, kasus tambah meningkat. Nah, kita berharap dengan vaksinasi ini menjadi harapan, secerca harapan untuk bagaimana COVID ini bisa tertanggulangi. Fungsi dari vaksin mungkin ibu bapak sekalian, terutama para lintas sektor, itu adalah bagaimana kita memastikan bahasa kesehatan antigen. Saya belak-belakan kalau untuk vaksin yang ada sekarang itu adalah virus yang sudah mati, yang dimatikan. Tidak ada kemungkinan dia untuk bisa membuat infeksi dalam tubuh. Tujuannya untuk membentuk antibodi, karena tubuh ini adalah Tuhan sudah ciptakan begitu luar biasa. Kalau ada sesuatu penyakit infeksi yang masuk pertama kali, maka tubuh baru mengenali ini adalah barang ini yang bisa membahayakan tubuh. Hanya tubuh membentuk sesuatu untuk melawan. Nah, kalau kita belum divaksin, kemungkinan kita terpapar pertama kali betul-betul dari virus yang aktif, virus yang kuat, sehingga pada saat kena kita tidak ada kekebalan, kita terinfeksi. Walaupun banyak juga orang terinfeksi tapi tidak keluar. Tapi kalau sudah divaksin, maka memasukkan sesuatu, oh ini ada sesuatu yang bisa berbahaya. Akhirnya itu lebih dulu membentuk kekebalan tubuh dalam bentuk antibodi. Dan di tubuh ada memori. Memori buatan. Kalau dia berikut kita bersentuhan pada orang yang terinfeksi kemudian jadi kontak erat dengan kita, maka antibodi sudah ada. Sehingga tidak cukup dalam tanda kutip tentara yang akan melawan virus tadi. Itu di berita-berita menyatakan begini, ada bupati wakil wali kota di Bogor, dia sudah terima vaksin dosis pertama, tapi beberapa hari kemudian positif. Memang pembentukan antibodi butuh waktu. Kemarin waktu perjalanan di Pondok Pesantren ada direktur dari Kementerian Kesehatan disampaikan memang